Halo guys, hari ini aku akan menganalisa saham pilihan Bapak Lo Keng Hong, investor sukses asal Indonesia, atau yang sering kita kenal dengan Warren Buffett-nya Indonesia. Pertama, saya akan membahas profilnya dulu. Lo Keng Hong lahir pada tanggal 20 Februari 1959. Dia adalah seorang investor value Indonesia, jenis individu. Lo Keng Hong sebagai investor saham disebut juga dengan Warren Buffett-nya Indonesia. Ia berpendapat bahwa menjadi investor saham bisa membuatnya kaya meskipun dia tidur karena dia punya perusahaan publik yang eh, bernilai dalam bentuk saham yang selalu meningkat dan menghasilkan laba besar. Pada tahun 2012 ia memiliki aset berupa saham bernilai 105 triliun. Nah, kriteria saham Bapak Lo Keng Hong memiliki fundamental yang bagus ya. Berikutnya valuasi murah, bisnis yang mudah dimengerti, manajemen yang kompeten dan berintegritas. Berikutnya prospek bisnis yang cerah, likuiditas saham, harga saham yang sedang diskon, kesabaran dalam berinvestasi. Berikutnya ini adalah saham-saham yang Bapak Lo Keng Hong punya. Ada PT Gajah Tunggal yang bergerak di sektor industri otomotif ya, terutama di bagian ban dan komponen otomotif. Berikutnya ada BMTR. BMTR ini adalah induk usaha dari MNCN di mana dia memiliki banyak anak usaha di dalamnya seperti MNCN, MNC Vision, MNC Land dan lain sebagainya. Ada perusahaan gas negara, ada OCBN, OCBC NISP atau Bank NISP, ada Bank CIMB Niaga, ada ABM Investama, ada Intiland Development ya, atau DILD. Nah, pertama kita ke Global Mediacom atau BMTR ya. Sebuah perusahaan yang berbasis media paling terintegritas terbesar di Asia Tenggara. PT Global Mediacom atau BMTR atau Perseroan memegang portofolio media terbesar. BMTR merupakan market leader industri TV FTA, TV berlangganan selama bertahun-tahun. Mayoritas Perseroan dikontribusikan dari dua bisnis utama, media besar berbasis konten dan iklan yang dikelola oleh PT MNC Nusantara Citra Tbk atau MNCN. Saat ini menghasilkan pendapatan perseroan sebesar 66%. Sementara media berbasis langganan atau MNC Vision Network saat ini berhasil memperoleh pendapatan uh, bagi perseroan sebesar 29%. Bisnis inti MNCN terdapat terdiri dari 4 stasiun TV FTA ya, yaitu adalah RCTI, MNCN, Global TV, iNews, dan lain-lain. Saat ini media merupakan pemilik konten library terbesar di Indonesia dengan 300.000 jam konten yang terus meningkat dari
ribu jam per tahun per tahunnya. Seluruh konten tersebut diproduksi oleh perusahaan in-house yaitu MNC Picture, MNC Animation, Star Starhit, MNC Film Indonesia. MNCN juga memperoleh 6 portal berita online yaitu okezone.com, sindonews.com, inews.id, IDX Channel, Celebrities, dan Spotstar ID. Kurang lebihnya gitu aja ya, nanti sini dibaca sendiri. Nah, berikutnya BMTR ya. Kita coba lihat harganya sekarang berada di 197. Ini kita menggunakan format sesuai dengan kriteria Pak Lokenhong yaitu uh, PBV tidak lebih dari 2, PER tidak lebih dari 10 dan ROA dan ROE yang menyesuaikan ya. Oke, pertama ada BMTR atau Global Mediacom ya. Nah, jadi BMTR sendiri PBV-nya saat ini hanya 0,2 ya, 0,2. Sementara PER-nya hanya 77,1 ya. Jadi itu sesuai dengan kriteria dari value investing itu sendiri. Di mana PBV tidak lebih dari 2 kali, nah, dan PER tidak lebih dari 10 kali. Di mana 0,2 kali itu sangat murah sekali ya dari book value aslinya. Anggaplah misalnya harga harga wajarnya itu misalnya 200 rupiah, dia cuma dihargai 2 rupiah. Kurang lebihnya kayak gitu gambarannya. Nah, jadi dia memiliki total aset sebanyak 36 triliun dan total liability sebesar 7 triliun ya, di mana liability adalah kewajiban yang harus dibayar ya atau berupa hutang dan lain-lainnya. Nah, di mana uh, liability tidak lebih besar daripada total aset dan equity itu bagus ya. Untuk ROE-nya dia 1,4 kali, ROA-nya 1,4 kali, ROE-nya 3,2 kali, di mana dia bisa menghasilkan 3 kali lebih besar lebih besar daripada modal yang ditempatkan. Kurang lebih gambarannya gitu ya. Jadi ini sangat murah sekali ya. Ah, lebih cocok untuk investasi jangka panjang ya, bukan hanya untuk trading atau swing pendek itu kurang cocok ya karena kecenderungan saham-saham seperti ini memiliki pergerakan yang lambat ya dan cenderung dia sekarang lagi downtrend secara teknikal ya, tapi secara fundamental dia sangat bagus. Berikutnya ada PT Gajah Tunggal ya. Gajah Tunggal sendiri bergerak di sektor uh, industri otomotif ya, terutama di bagian ban ya. PT Gajah Tunggal didirikan pada tahun 1951. Kegiatan usaha utama perseroan yaitu menjalankan usaha dalam bidang industri barang karet dan mendirikan pabrik barang karet untuk memproduksi, menjual, memperdagangkan, mendistribusikan ban ya, dalam dan ban di ban luar ya untuk mobil, sepeda motor, dan kendaraan berat atau kendaraan lainnya ya. Di mana ban sendiri merupakan sebuah kebutuhan ya bagi setiap orang yang memiliki kendaraan dan kita tahu juga saat ini di Indonesia khususnya ya itu juga memiliki rasio eh, pengendara yang sangat banyak ya. Nah, jadi ini sangat akan berkontribusi kepada perusahaan tersebut. Nah, berikutnya
Produk perseroan antara lain ini ya GT radial untuk kategori ban radial PCR SUF 4x4 dan pick up. GT untuk kategori ban. GT untuk kategori tunggal ya. Yang merupakan merek ban bias untuk kendaraan komersial seperti mobil, motor dan lain sebagainya. Produksi perusahaan sampai saat ini tetap menjadi andalan bagi perusahaan transportasi, perkebunan dan tambang. IRC yaitu merek produk ban sepeda motor dengan mengadopsi teknologi IRC Jepang dan Zenos yaitu merek ban untuk sepeda motor. Nah, itu. Berikutnya secara fundamental dia juga murah ya, tetap kategorinya murah dan dia secara ROA juga tinggi ya. Nah, kita coba bahas dulu dari segi PBV 0,5 per 3,4, ROA atau return on asset itu 6,6 kali. Jadi dia mampu menghasilkan 6,6 kali lipat dari aset yang dimiliki ya. Berikutnya dia mampu menghasilkan 14 kali return on equity atau menghasilkan laba sebanyak 14 kali daripada modal yang ditempatkan ya. IPS-nya, earning per share-nya 2,283 rupiah ya. Di harga saat ini GJTL 1135. Jadi dari harga 1135 ini dia mampu menghasilkan laba sebesar 283 rupiah. Kurang lebihnya gitu ya. Ini total aset 19 miliar, kewajibannya 10 miliar, total liability-nya 10 triliun, 19 triliun ya, sorry. 19 triliun, total asetnya liabilitasnya 10 triliun, jadi masih ada equity sebesar uh, 9 triliun. Oke. Berikutnya ada Intiland Development ya. Intiland Development TBK merupakan perusahaan properti yang berfokus pada pengembangan, pengelolaan, investasi berbagai uh, bidang properti. Proyek ini meliputi pembangunan kawasan hunian segmen menengah atas, kawasan terpadu dan pengembangan bangunan vertikal serta kawasan industri. Proyek berfokus di Jakarta dan Surabaya. Portofolio eh, perseroan meliputi pengembangan kawasan mixed use, high mixed use and high risk. Kawasan hunian untuk segmen pasar menengah atas, kawasan industri dan properti investasi di seputar wilayah Jabodetabek ya. Nah, serta Surabaya dan sekitarnya. Lebih lanjut, perseroan mengembangkan jaringan hotel dan mengelola lapangan golf serta fasilitas olahraga di sejumlah kota di Indonesia. Jadi profil singkatnya ya. Berikutnya, ini secara fundamental dia PBV 0,4, berikutnya pernya sekitar 5,7, tidak lebih dari 10, PBV di bawah 2 bahkan di bawah 1, ROA-nya 2,7 kali, ROE-nya 6,8 kali. Nah, IPS-nya 27 ya, dari harga 167 rupiah dia mampu menghasilkan laba sebesar 27 rupiah ya. Total aset 13
13 triliun, total liability-nya sekitar 7 triliun kewajibannya. Jadi dia masih ada total equity sekitar 5 triliun. Yang berikutnya ada eh, Bank NISP ya, Bank OCBC NISP Tbk. Nah, PT Bank OCBC NISP merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor perbankan. Perusahaan beroperasi dengan nama Bank OCBC NISP atau OCBC NISP Bank. Ya. Selain perbankan konvensional, perusahaan ini juga menawarkan layanan perbankan syariah. Jaringan terdiri dari cabang berbagai wilayah di Indonesia seperti Bali, Balikpapan, Bandung, Banjarmasin, Banjarbaru dan Banjarmasin, Tangerang, Batam, Bekasi, Binjai, Bitung, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cikarang, Cimahi, Cirebon, Deli Serdang, Depok, Gresik, Jambi, Surabaya, Kediri, Bandar Lampung, Madiun, Magelang, Makassar, Manado, Medan, Mataram, Padang, Palu, Palang, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, dan Surabaya. Berikutnya NISP ini bagus ya, bagus sekali ya. Dia PBV hanya 0,8 kali, eh, pernya eh pernya 6,1 kali, ROA-nya 1,8, tapi ROE-nya gede ya. Return on equity-nya besar, dia 12 kali ya, 12,8 kali. Ini rasio keuangannya bisa dibaca sendiri ya, dia mampu menghasilkan laba sebesar 166 ya IPS-nya. Net income-nya 3 triliun ya. Gross profit marginnya 13 triliun. Biaya operasionalnya 9 triliun. Oke, berikutnya ada CIMB Niaga atau BNGA ya. Sama bergerak di sektor sektor bank. BNGA bergerak di usaha bank umum, bank devisa, dan bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Perseroan menawarkan produk layanan perbankan konvensional dan syariah yang komprehensif dengan gabungan kekuatan di bidang perbankan konsumer, usaha menengah kecil mikro, perbankan komersial dan korporat, treasury, serta layanan pembayaran. CIMB Niaga memiliki dua anak usaha yang bergerak di dalam pembiayaan dan kepemilikan kendaraan bermotor, yaitu CIMB Niaga Auto Finance atau CNAF ya, dan PT Kita ya, atau Kita Finansial, Kita Finance ya, atau Kitaf ya, dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 99%, 99,9% di di CNAF dan 51% di Kitaf ya. Per Desember 2018, CIMB Niaga memiliki 503 jaringan yang terdiri dari kantor cabang, konvensional, syariah, dan mobil kas. Berikutnya CIMB BBV 0,9, murah banget. Eh, pernya
6,9 kali. Berikutnya dari ROE-nya itu sekitar 1,9 kali dan ROA-nya sebesar 13,2 kali ya. Jadi kalau perbankan kebanyakan mesti ROA-nya cenderung kecil ya karena dia eh, asetnya berubah kayak kantor kantor cabang, mobil, kendaraan operasional dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak menghasilkan di ROE-nya. Ini harga saat ini 1.755, dia mampu menghasilkan IPS sebesar 204 rupiah per lembar. Oke, berikutnya ada PT Gas Negara Indonesia atau Pegas ya. Dia anak usaha Pertamina ya. Ah, sebagai BUMN yang bergerak di bidang hilir gas bumi, PGN merupakan kegiatan usaha yang di bidang pengangkutan dan niaga gas bumi. Pada bidang pada bidang pengangkutan gas bumi, dia memiliki jaringan pipa transmisi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Provinsi Jawa, Jawa Tengah untuk menghubungkan lokasi dari sumber gas bumi dengan lokasi akhir gas bumi melalui moda pipa transmisi ya. Pada gas niaga bumi, PGN membeli gas bumi dari produsen gas bumi dan kemudian dijual kepada ke berbagai segmen pengguna akhir gas ya melalui dari pelanggan rumah tangga, berikutnya pelanggan komersial, pelanggan industri, manufaktur, pembangkit listrik, hingga sektor transportasi baik melalui moda pipa gas distribusi C, CNG maupun LNG ya. Untuk mendukung usaha gas niaga bumi, PGN menyediakan infrastruktur gas bumi yang dilakukan secara terintegrasi, menjamin penyaluran gas bumi kepada para pengguna akhir. Gas bumi memenuhi kualitas produk, komposisi, tekanan, temperatur gas bumi, dan layanan kontak pelanggan, penanganan gangguan sebagai standar sesuai dengan standar internasional ya. Untuk kepentingan manajemen perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, PGN beserta perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam PGN Group membagi 4 segmen usaha pokok, yaitu usaha transmisi dan distribusi gas bumi, 2 usaha niaga PG niaga gas bumi, 3 hulu usaha hulu minyak dan gas bumi, 4 usaha lainnya ya, yaitu telekomunikasi, jasa, konstruksi, dan pemeliharaan jaringan pipa, pengelolaan gedung, dan sewa pembiayaan atau finance leasing. Nah, sejarah PGN sebagai bisnis pemeliharaan jaringan pipa mengelola
bisnis perusahaan. Pada tahun 2001, 2011 PGN mengembangkan kapabilitas untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi serta berdasarkan PA, PSAK nomor 5 mengenai segmen usaha operasional untuk tujuan penilaian serta pelaporan manajemen. Di tahun 2013 PGN juga melaporkan kegiatan usaha hulu minyak dan gas sebagai segmen bisnis perusahaan. Panjang ya. Oke. Berikutnya untuk PGN masih BBV-nya masih di 0,8, pernya masih di 6,5 ya. Berikutnya DER-nya rendah sekali ya, debt to equity ratio-nya cuma 1,0 kali atau apa? Utangnya ya. Berikutnya ROA-nya 5,5, ROE-nya sekitar 12,8 kali. Ini kita ambil dari kuartal 3-nya, guys. Nah, itu. Berikutnya dia mampu menghasilkan EPS sebanyak 164 dari harga 1.520. Nah, terakhir ada ABMM ya. ABMM Investama adalah perusahaan di sektor energi terintegrasi yang melakukan investasi strategis di sektor terkait pertambangan, energi, pertambangan dan energi. Portofolio bisnis ABMM mencakup sumber daya, jasa, infrastruktur di bidang pertambangan, utamanya batu bara, yang seluruhnya disinergikan untuk dapat memberikan pelayanan um, holistik melalui lokasi pembangunan, penambangan atau pit sampai sampai penggalan atau trans lepas laut dan seterusnya ya. Teman bisa baca sendiri. Dia memiliki GCK yang bagus juga ya. Langsung saja. Berikutnya fundamentalnya ABMM ini PBV masih 0,9 kali, pernya 5,2 kali, murah ya. Uh, ROA-nya tinggi 7,0 kali, ROE-nya 18 kali ya. Nah, ini walaupun ini turun dari ROE sebelumnya ya. Nah, disclaimer on, tidak ada ajakan untuk menjual dan membeli apapun. Ini hanya analisa pribadi sebagai sarana edukasi. Harap melakukan analisa ulang sebelum mengambil keputusan. Oke, demikian. Thank you for watching. Don't forget like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum.